Suatu malam, di sebuah gedung pencakar langit bernama Millennium di kota New York, dua orang security yang tengah mengawasi monitor CCTV dikejutkan oleh monitor yang berkedip akibat petir. Sementara itu, seorang security yang tengah menunggu rekannya dibuat heran dengan pintu lift yang terbuka dan tertutup dengan sendirinya. Keanehan lain terjadi ketika senternya juga mendadak hidup dan mati. Lalu secara mengejutkan, beruntung dia selamat setelah senternya berhasil menahan pintu lift. Ketika rekannya keluar dari toilet, dia memberitahu bahwa senternya rusak akibat terjepit pintu lift. Namun sang rekan tidak percaya dan langsung mengajaknya masuk ke lift yang sudah kembali normal itu. Lalu inilah dongeng dari film yang berjudul The Shaft 2001. Pada pagi hari, sekelompok ibu hamil yang baru saja menyelesaikan kelas kehamilan memasuki lift yang sama untuk turun. Awalnya semua berjalan normal, namun sejurus kemudian lift turun dengan sangat cepat hingga tiba-tiba. Yeah, is this normal? Lift yang mendadak berhenti ini tentu saja membuat semua wanita hamil itu terjungkal. Hal ini kembali membuat para security heran lantaran kejadian serupa sudah terjadi sebanyak 3 kali dalam 1 minggu terakhir. Dan setiap kali diperiksa tidak pernah ditemukan masalah apa-apa. Sementara itu, seorang wanita hamil mencoba menekan tombol untuk membuka pintu dan alarm, tapi tidak berhasil. Bahkan jaringan ponsel pun tidak ada. Selang beberapa saat, teknisi gedung yang telah dihubungi oleh security segera mendatangi lift yang dimaksud dan mencoba untuk membukanya secara manual. Di dalam lift, para wanita hamil mulai kekurangan oksigen, di mana suhu juga semakin panas yang tentu saja membuat mereka panik. Parahnya lagi, 2 orang wanita mengalami kontraksi persalinan. Malang berbagai upaya yang dilakukan oleh teknisi gedung untuk membuka pintu lift tidak berhasil. Mendengar ini, seorang security yang menyadari sang istri berada di dalam lift bergegas menuju ke sana dengan membawa sebuah kapak. Namun teknisi mencegahnya melakukan tindakan ceroboh. Bersamaan dengan itu, Damn, it's going down! melihat lift yang turun dengan sendirinya, sontak membuat mereka bingung mengingat listrik lift telah diputuskan. Selang beberapa saat, lift itu pun sampai ke lantai dasar. Dan begitu pintu lift dibuka, mereka mendapati 2 wanita hamil telah melahirkan bayinya. Di sebuah restoran, seorang pria bernama Mark mencoba menegur seorang pengunjung yang berkata kasar kepada kasir restoran tersebut. Namun rekannya yang bernama Jeff segera menghentikan. Jeff berkata mereka bukan lagi marinir. Jadi Mark dan Jeff sekarang bekerja sebagai mekanik di sebuah perusahaan lift. Pengunjung yang merasa terganggu dengan sikap Mark tadi kembali mendatangi dan langsung menghajarnya. Setelah orang tadi pergi, Jeff mendapat telepon dari perusahaan untuk menangani lift yang tidak berfungsi di gedung Millennium. Untuk itu mereka terpaksa meninggalkan makanan yang telah disiapkan. Di gedung Millennium, seorang jurnalis bernama Jennifer dikirim untuk meliput insiden yang terjadi. Melihat seorang wanita yang dievakuasi, Jennifer mencoba untuk mewawancarainya. Tapi seorang polisi langsung menarik Jennifer pergi. Selang beberapa saat, Mark dan Jeff tiba di gedung Millennium. Ketika seorang kepala pemeliharaan gedung menjelaskan hal yang telah terjadi, bersamaan dengan itu pula manajer gedung yang bernama Milligan datang dan meminta agar lift segera diperbaiki. Oleh karenanya, teknisi gedung diperintahkan untuk mengantar mereka ke ruang mesin. Di sana teknisi ini memberitahu kalau tadi malam gedung mereka tersambar petir sebanyak 4 kali, sehingga berasumsi petir tersebutlah yang menyebabkan gangguan terhadap lift. Tapi Jeff menolak gagasan itu dengan alasan lift yang disediakan oleh perusahaan mereka adalah teknologi baru yang tidak mungkin terpengaruh oleh medan elektrostatik. Setelah teknisi tadi pergi, mereka mencoba untuk mencari sumber masalah. Sayang kendati memeriksa dengan teliti, mereka tidak menemukan kesalahan apapun pada lift tersebut. Jadi mereka pergi untuk melaporkan bahwa lift siap digunakan kembali. Di gedung yang sama, seorang pria buta yang baru saja selesai menata rambutnya di salon pergi bersama anjingnya. Dia memasuki sebuah lift dan menekan tombol ke bawah. Namun lift itu justru membawanya ke lantai atas.
Sampai di lantai 91, pintu lift terbuka dengan sendirinya. Tapi tak ada seorang pun di lantai yang sedang direnovasi itu. Bahkan lift juga tidak berfungsi manakala dia menekan tombol. Oleh sebab itu dia memutuskan untuk menggunakan lift yang lain. Saat pintu terbuka, ternyata tidak ada lift di sana. Anjingnya mencoba untuk memperingatkan sang majikan, tapi dia tidak mengerti hingga akhirnya. Setelah keduanya jatuh, pintu lift itu pun tertutup seolah ada yang mengendalikan. Di tempat lain, Mark mengunjungi mantan kekasihnya dan mencoba untuk berbaikan. Sayang di tengah pembicaraan itu tanpa diduga. Oops, I'm sorry. Melihat seorang pria yang keluar dari toilet, sontak Mark menyadari hubungan mereka benar-benar telah berakhir. Padahal mereka baru saja putus pada malam itu. Malam hari di gedung Millennium, dua orang security yang sedang berpatroli diberitahu tentang salah satu lift yang bergerak ke atas dengan sendirinya. Untuk itu mereka bergegas memeriksa. Sampai di sana, mereka mendapati pintu lift yang terbuka. Namun begitu didekati, pintu itu tiba-tiba tertutup. Ketika senter seorang security berkedip secara mengejutkan. Melihat pintu lift yang terbuka, maka seorang security mencoba memeriksa, di mana dia mendapati anjing milik pria buta sebelumnya tergantung di sana. Belum hilang rasa heran itu, tiba-tiba mendapati kepala sang rekan yang terjebak, maka security lain mencoba membantu. Naas lift kembali bergerak turun dan secara perlahan memisahkan kepala dari tubuhnya. Atas kejadian itu, maka keesokan pagi wartawan mengabarkan bahwa 3 buah lift di gedung tersebut telah ditutup. Sementara Mark juga sibuk memeriksa lift yang dimaksud. Saat Mark pergi ke toilet, Jennifer yang mendapat tugas meliput mencoba untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang lift tersebut. Mark mengatakan tidak ada yang salah dengan liftnya. Tapi akibat Jennifer yang terus memaksa, akhirnya dengan kesal Mark berkata, lift suka membunuh orang. Menurutnya, 1 dari 10 orang yang memasuki lift akan mati. Setelah menceritakan itu, Mark langsung meninggalkan Jennifer untuk menuju ruang mesin. Di sana ia memberitahu Jeff bahwa tidak ada kerusakan apapun di pintu lift yang sempat macet itu. Dan Jeff juga mengatakan bahwa kondisi komputer baik-baik saja. Oleh karenanya mereka segera melaporkan hal itu kepada Milligan. Di sana Jeff meyakinkan kalau lift itu tidak bermasalah. Hanya saja mereka perlu untuk melakukan pemeriksaan mur dan baut hingga ke poros lift. Sayang Milligan menolak rencana itu, karena mengetahui pemeriksaan menyeluruh akan membutuhkan waktu lebih dari 1 minggu. Dan hal ini dapat menyebabkan bencana keuangan baginya. Dengan begitu, Milligan memutuskan untuk membuka kembali lift tersebut. Keesokan pagi di kantor, Mark diminta menghadap ke atasannya. Ternyata ucapan Mark kepada Jennifer mengenai lift pembunuh menjadi headline surat kabar. Berita ini tentu saja membuat bosnya marah, kendati Mark tidak serius tatkala mengucapkan kalimat itu kepada Jennifer. Namun demikian, Mark tetap meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Beruntung bosnya masih memberikan Mark kesempatan untuk bekerja, walau tidak berpartner lagi dengan Jeff. Tak berselang lama, Mark melihat Jeff yang berbicara kepada seorang pria asing. Rupanya pria itu adalah seorang ilmuwan Jerman yang bernama Steinberg. Sementara itu, tampak 2 orang pemain sepatu roda yang melakukan aksi menegangkan di jalan raya. Tidak sampai di situ, keduanya pun memasuki garasi gedung Millennium. Malang salah satu pemain sepatu roda tercium oleh sebuah mobil hingga terjungkal. Sejurus kemudian pintu lift mendadak terbuka, di mana bersamaan dengan itu, anehnya lagi, setelah ditarik masuk ke dalam lift, dalam sekejap pula pria tadi dibawa ke lantai 86 dan terlempar keluar dari gedung, lalu mendarat porak-poranda tepat di hadapan rekannya. Selang beberapa saat, Mark yang tengah berada di sebuah rumah makan melihat berita tentang insiden tadi. Berita menyampaikan bahwa insiden tersebut merupakan kasus eliminasi diri yang tidak terkait dengan kecelakaan di lift selama ini. Mendengar itu, Mark bergegas menuju ke gedung Millennium.
Namun begitu sampai di sana dia tidak diizinkan masuk. Sedangkan di luar gedung, seorang eksekutif memberikan pernyataan kepada pers tentang insiden yang baru saja terjadi. Menyadari kesalahannya, maka Jennifer bergegas pergi, tapi Mark segera menghentikannya. Jennifer lantas meminta maaf atas dimuatnya Mark dalam headline surat kabarnya. Sialnya lagi, artikel itu ternyata membuat Mark menjadi tersangka. Hanya saja Mark memilih untuk melupakan masalah itu dan bertanya tentang kecelakaan yang baru saja terjadi. Setelah menceritakannya, Jennifer meyakini bahwa insiden tersebut bukanlah eliminasi diri seperti yang diberitakan. Di dalam gedung, seorang guru tidak menyadari kalau salah satu anak didiknya keluar meninggalkan ruangan. Saat anak itu berada di depan lift, secara mendadak pintu sebuah lift terbuka. Anehnya, setiap pintu lift yang ia datangi selalu tertutup, sehingga anak ini mengira diajak bermain. Terakhir, sebuah lift terangkat dan menyisakan sedikit celah di bawahnya. Alhasil dengan polos anak itu mengintip. Di waktu bersamaan, sang guru yang menyadari kepergiannya segera keluar untuk mencari. Ketika berpapasan dengan rombongan Milligan, tiba-tiba mendengar jeritan anak itu, maka si guru bergegas mendatangi asal suara. Tapi rupanya anak tersebut baik-baik saja, meski kepala bonekanya remuk akibat terjepit pintu lift. Pada malam hari, Jennifer mendatangi apartemen Mark. Ia menunjukkan rekaman CCTV dari peristiwa naas yang menimpa pemain sepatu roda sebelumnya. Di sana terdapat hal yang sangat tidak masuk akal, yaitu waktu saat pria itu ditarik ke dalam lift di tempat parkir, dengan waktu saat dia terlempar keluar dari lift di lantai 86 hanya selisih kurang dari 2 detik. Padahal seharusnya untuk menuju lantai 86 dibutuhkan waktu sekitar 40 detik dari tempat parkir. Akibat hal ini, keduanya menemui Jeff untuk menunjukkan rekaman video tadi. Tapi Jeff menolak dan menganggap Mark terlalu terobsesi dengan lift tersebut. Sebelum pergi, Jeff sempat berkata tidak ingin membuat Mark dalam masalah. Kalimat ini menyebabkan Mark curiga Jeff sedang menutupi sesuatu. Tak lama setelah itu, istri Jeff keluar dari rumah dan memberitahu tentang perubahan sikap Jeff sehingga memiliki firasat buruk. Dari situ Mark dan Jennifer pergi ke sebuah restoran. Di sini Mark menjelaskan bahwa Steinberg adalah orang yang mendesain bagian elektronik lift. Merasa penasaran dengan profil Steinberg, maka keduanya segera menuju kantor Jennifer guna mencari tahu. Di sana mereka menemukan bahwa nama depan Steinberg adalah Gunter. Ia merupakan lulusan Harvard di bidang ilmu komputer dan biomedis, lalu bekerja di sebuah industri bernama Codel sebelum perusahaan itu bangkrut. Tak berselang lama, seorang rekan Jennifer yang bernama Chips melintas dan kebetulan melihat tentang perusahaan tersebut. Chip berkata, perusahaan itu pernah membuat chips komputer menggunakan otak lumba-lumba yang disebut sebagai biochips. Namun perusahaan tersebut menjadi kacau setelah komputer mengembangkan pikirannya sendiri. Menurutnya, chips yang dibuat mampu mereproduksi diri sendiri, sehingga seluruh komputer tumbuh dan berperilaku seperti makhluk hidup. Mendengar itu, Jennifer meminta bantuan Chip untuk menggali informasi lebih dalam mengenai Steinberg. Karena ia percaya Steinberg memiliki andil atas apa yang terjadi di perusahaan Codel maupun di lift. Jennifer kemudian memiliki ide untuk memeriksa komputer lift yang berada di ruang mesin gedung Millennium. Keesokan pagi di gedung Millennium, Milligan menggunakan lift untuk menuju kantornya. Semua berjalan normal sampai tiba-tiba menemukan tubuh Jeff yang tergantung sontak membuatnya terkejut. Mengetahui kabar tersebut, maka Mark dan Jennifer bergegas datang, di mana para eksekutif gedung Millennium tengah mengadakan konferensi pers terkait kematian Jeff. Mereka berpendapat Jeff terlibat dalam kasus kecelakaan yang sebelumnya terjadi di lift. Karena sebagai seorang mantan tentara, Jeff pernah dikabarkan mengalami gangguan mental. Dengan kematian tersangka tersebut, maka mereka yakin bahwa sekarang lift itu aman untuk digunakan. Jennifer yang melihat Steinberg duduk di antara para eksekutif mencoba untuk mengajukan pertanyaan tentang biochips. Namun sebelum pertanyaan itu ia lontarkan, Mark terlebih dahulu mencegahnya. Di luar, Mark memberitahu bahwa Jeff kemungkinan telah dijebak untuk dijadikan sebagai tersangka.
Alasannya hal ini bukan kali pertama dilakukan. Jadi sebelum dirinya berpartner dengan Jeff, ada seorang pria yang bertugas untuk mengurus lift tersebut bersama Jeff. Berdasarkan kabar yang beredar, pria itu ditemukan tewas terbakar di mobilnya. Menurut Mark, Jeff dan sang rekan dihabisi lantaran mengetahui rahasia tentang lift. Untuk itu mereka memutuskan pergi ke rumah Jeff. Di sana istri Jeff mengungkapkan bahwa pada malam sebelum kematiannya, Jeff dihubungi oleh Steinberg. Istri Jeff juga memberitahu kalau Jeff dan rekannya yang bernama Kowalski mati dengan cara yang sama, bukan terbakar di mobil seperti yang dikabarkan. Mendengar itu, keduanya pun pergi ke apartemen istri Kowalski. Dikarenakan tidak ada yang merespon panggilan mereka, maka Jennifer mencoba untuk membobol pintu apartemen tersebut. Di dalam apartemen yang tampak kosong ini, mereka menemukan foto Kowalski di atas altar. Tak berselang lama, istri Kowalski tiba-tiba muncul di belakang mereka. Alhasil dengan rasa bersalah, mereka segera memperkenalkan diri sebagai rekan Kowalski dan mengatakan pintu tidak terkunci. Istri Kowalski memberitahu bahwa mendiang suaminya dihabisi di dalam lift. Menurutnya, hal-hal yang lebih buruk akan terus terjadi. Pada waktu yang sama, sekelompok orang memasuki lift di gedung Millennium. Anehnya, lift itu mulai naik dengan kecepatan tinggi sehingga membuat mereka semua panik. Di tengah kepanikan, tiba-tiba lantai lift yang terlepas membuat sebagian besar bahkan semua orang berhamburan jatuh. Hingga akhirnya lift itu menembus atap gedung. Atas kejadian itu, Presiden Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan yang menyebutnya sebagai tindakan terorisme. Dia berjanji bahwa pemerintah akan melakukan yang terbaik untuk mengakhirinya. Di tempat lain, bos Mark berbicara kepada Steinberg. Dia memang mempekerjakan Steinberg untuk mengatur sistem komputer lift agar menjadi mutakhir. Hanya saja tidak menyangka kalau hal itu justru menyebabkan bencana. Oleh karenanya, dia memerintahkan Steinberg untuk menghentikan semua itu. Hanya saja Steinberg berkata, setiap kemajuan dalam hidup umat manusia akan membutuhkan pengorbanan. Sementara itu, agen FBI yang bekerja sama dengan kepolisian setempat tengah menutup gedung Millennium untuk melakukan investigasi. Dalam upaya untuk masuk ke gedung, Jennifer mengendarai mobil perusahaan lift, sementara Mark bersembunyi di belakang. Ketika polisi menghentikannya, Jennifer berpura-pura menjadi mekanik yang mengantarkan materi untuk investigasi. Tapi para petugas memintanya untuk membuka bagian belakang mobil. Saat mencoba membuka pintu bagian belakang, bersama dengan itu pula Chip menghubungi. Ia memberitahu bahwa eksperimen dengan biochips masih berlangsung. Hanya saja kali ini Steinberg tak lagi menggunakan otak lumba-lumba, melainkan otak manusia. Dan memperingatkan agar Jennifer berhati-hati. Malang polisi berhasil memastikan bahwa Jennifer tidak dikirim oleh perusahaan lift, sehingga dikurung pada sebuah ruangan di dalam gedung. Tapi kesempatan itu digunakan oleh Mark untuk menyelinap keluar dari mobil dan memasuki gedung Millennium. Di sana Mark melihat sejumlah polisi yang membawa beberapa peti peluncur misil. Sembari terus menghindari para petugas, Mark berusaha mencapai ruang mesin. Di sana Mark mengaktifkan listrik sebuah lift, lalu segera meninggalkan ruangan itu. Mark lantas memasuki lift yang ia nyalakan tadi. Namun keanehan kembali terjadi ketika Mark dibawa turun dengan sangat cepat. Tapi dia langsung merusak alat sehingga lift itu berhenti. Mengetahui hal tersebut, maka para petugas diperintahkan untuk mencarinya. Mark lalu memasuki shaft dan naik bersama lift itu. Belum sempat ia menemukan apa-apa, para petugas sudah terlebih dahulu mematikan listrik lift. Akibatnya, Mark terpaksa memanjat melalui kabel lift. Setelah berhasil memanjat, Mark mencoba membuka penutup AC yang meneteskan cairan, di mana dia menemukan benda bercahaya yang mirip dengan otak. Merasa yakin ini adalah sumber masalah, maka Mark langsung menusuk benda tersebut berkali-kali dan menyebabkan sebuah lift terbakar. Selang beberapa saat, melihat lift terbakar yang turun ke arahnya, maka Mark bergegas menghindar. Tidak sampai di situ, lift lain kembali naik dan menarik Mark menggunakan kabel yang tersangkut di kakinya. Namun Mark berhasil melepaskan diri. Pada waktu yang sama,
Jennifer juga berusaha meloloskan diri dari ruangan tempatnya dikurung. Mark selanjutnya keluar dari pintu lift. Dari ruang kontrol, komandan polisi melihat anggotanya memeriksa Steinberg yang baru saja datang. Anggota tersebut memberitahu bahwa Steinberg memiliki kode merah otoritas federal. Mendengarnya, sang komandan menyadari bahwa yang mereka hadapi bukanlah teroris. Di tempat lain, Mark berhasil mengambil sebuah peluncur misil dan kembali menuju ke tempat benda seperti otak tadi. Ketika dia akan melepaskan tembakan, tiba-tiba Steinberg muncul dan menodongkan senjata ke arahnya. Akibat hal ini, perkelahian pun terjadi. Cukup lama berkelahi, Steinberg hampir saja menendang Mark ke bawah. Tapi bersama dengan itu Jennifer datang menghentikannya. Kesempatan ini Mark gunakan untuk kembali mengambil peluncur misil. Sayang Steinberg segera menghalangi niat Mark. Di tengah ketegangan itu, para polisi berdatangan dan memerintahkan mereka menjatuhkan senjata. Namun secara mengejutkan, melihat kabel lift yang mendadak menarik Steinberg dan Mark, dengan cepat Jennifer menendang peluncur misil kepada Mark. Mark meraih peluncur dan meledakkan benda seperti otak tadi, di mana kekuatan ledakan mendorongnya kembali keluar. Setelah ledakan, mereka menemukan tubuh Steinberg yang tergantung di tali lift. Atas keberhasilan mereka menghentikan Steinberg yang menjadi dalang semua ini, maka Mark menjadi terkenal. Sementara Jennifer mendapatkan promosi dari atasannya. Di samping itu, mereka berdua pun menjadi pasangan kekasih. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu.